Konflik rumah tangga antara putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, dan Larissa Chow terus menuai sorotan publik. Tepatnya hari ini 9 Juni 2021, sidang perceraian Larissa dan Alvin kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Alih-alih siap menghadapi sidang cerai, Alvin Faiz justru seolah menghilang sesaat hingga sulit ditemui. Sontak sikapnya ini pun menyisakan teka-teki. Dan seperti apa jugakah tanggapan pihak keluarga mengenai sikap Alvin yang mendadak berubah? Kita lihat Bang Alvin bagaimana. Kita juga kurang follow soal Bang Alvin, kita juga agak tertutup soal ini. Jadi kita doain aja deh yang terbaik. Amr lebih apa ya? Semua orang cium tangan. Sama teman cium tangan. Sama kiai semua. Selalu minta nasihat kalau Amr. Selalu minta nasihat, selalu kalau tegur ya saya tegur ya gitu ya, kan? Kalau Alvin agak tertutup sendiri deh. Kami akui Alvin itu sangat muda beliau ya. Jadi terus pergaulannya kan nggak seperti itu ya kan. Jadi nasihat masih ngambang kalau diterima tuh. Tapi kalau udah begini kan beliau, maka itu kami semua mendoakan. Kami sayang semua sama Alvin. Tidak ada sama sekali menyalahkan Alvin. Tidak. Semua mendoain Alvin. Karena kasihan dianya itu masih muda, belum apa ya? Belum tegar, belum bisa, belum kuat. Nggak bisa kita hidup sebatang maksudnya sendiri itu nggak bisa, harus perlu nasihat, ada yang negor, teman harus pilih. Sekarang Alvin lagi introspeksi dulu dia, ya. Masih belum siapa ya yang menghampirinya, ya kan? Kami masih belum dapat. Siapa yang harus bicara sama dia? Dia cinta banget sama anaknya. Yusuf. Saya tidak mau pisah sama dia, Yusuf. Itu kan sangat apa ya? Sangat arti besar itu. Ya. Jadi dia merasa kejadian itu kan ya otomatis. Tapi kan ada yang memukul dia itu kan. Dia cinta banget sama anaknya. Nah, mungkin dari lewat situlah, mungkin dia istilahnya luar biasa hatinya, batinnya, ya kan. Terbuka, ya kan. Dia mau minta nasihat, ya kan. Saya bilang ke rekan-rekan, seandainya Alvin datang ke kami, ke Ustadz Syukur atau ke Ustadz Musli atau ke saya atau ke Mukti Ali, ayo saya berjanji ini. Kita bawa, kita rangkul, ya kita rangkul, kita peluk, ayo maju untuk mempertahankan. Ini kan insya Allah kan nggak ada, ini biasa aja sebetulnya, ya kan? Cara perceraian biasa aja, pergaulan ya biasa aja, ya. Cuman kita untuk jalan ke lurus lagi kan harus ada yang damping. Betul, ya kan? Harus ada yang dampingin. Nggak bisa enggak. Seandainya Alvin tahu ini, banyak yang mendampingi kok. Ustadz Syukur ada, Ustadz Musli ada, saya ada, Mukti Ali ada. Banyak kok yang mau nuntun ya. Ayo kita jalan. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Kan maaf nih. Kata Kiai juga yang bisa merubah takdir itu doa. Ya kan? Kalau doa orang banyak, orang-orang soleh, orang-orang alim doain. Ya, siapa tahu ya kan. Dia ngelihat bapaknya tahajud, ya kan. Nah, Amr nih, kita bimbing terus. Alvin Faiz menikah dengan Larissa Chow pada 6 Agustus 2016. Saat itu putra sulung pendiri Pondok Pesantren Az-Zikro itu masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku terakhir sekolah menengah atas. Sementara Larissa Chow sendiri berusia 2 tahun lebih tua dibanding sang suami.
keduanya pun menikah dan disaksikan keluarga, para ulama, hingga jamaah yang hadir. Namun takdir berkehendak lain. Setelah 5 tahun menikah, Larissa dan Alvin justru diterpa badai perceraian. Lantas seperti apa tanggapan pihak keluarga mengenai anggapan penyebab runtuhnya rumah tangga Larissa Chow dan Alvin karena menikah di usia muda? Dan seperti apa juga harapan keluarga untuk Larissa dan Alvin? Alvin itu dari kecil sama saya. Mandiin, nyuapin, mau ke masjid semua. Iya, sunat sama saya. Tiap subuh saya yang gotong ke masjid. Ya, emang dari kecil sama saya. Main sampai kemana-mana, ya. Iya, Amr sama. Itu kemungkinan ya bisa ya, kan? Ya. Kan tapi tidak semua nikah muda gagal, jangan itu kan. Kita doain aja mudah-mudahan. Tapi insya Allah beliau insya Allah akan baik. Kenapa? Beliau kan ibadahnya jalan, ya kan? Ulama-ulama selalu, guru-guru beliau selalu menjaga. Kayak itu Ustadz Mukti Ali, Ustadz Musli, Ustadz Syukur selalu megangin istilahnya, ya kan? Nah itu untungnya Alvin, ya posisinya berada di lingkungan menjaganya. Kami lihat dia baik-baik aja dia, baik-baik aja. Kami juga tidak menyalahkan Larissa juga. Itu kan biasa, sama-sama ya, sama-sama jiwa muda ya, sama-sama mungkin kan jiwa muda itu emosi ya, egosnya betul, egos mesti labil. Jadi wajar aja istilahnya. Buktinya apa? Yuni, mamanya Alvin dengan mamanya Larissa akrab banget, nggak ada masalah. Bapaknya itu kan masuk Islam akhirnya kan, akrab banget sama kita orang, nggak ada masalah. Yang masalah itu ini muda. Posisinya zaman sekarang ribet. Aturan kan maaf nih, kan katanya falsafah tuh orang suami istri itu harus dapat menerima kekurangan pasangannya. Kalau ini kan ego yang tampil. Aturan misalnya Alvin main futsal, ya hobi laki gue begitu, ya malumin dong, ngalah dong, nah kan? Dia main game, ya wajar aja dong, masih muda. Nah, sebagai Alvin untuk membimbing dia sebagai Islam yang taat gitu, ya belum juga lah, bukan ya. Mungkin kayak mau saya kan 62, 63 umur kan, mungkin pengalaman untuk membimbing ada karena udah ini dia masih muda sekali dan pergaulannya juga masih bebas. Ya itu kan, itu masalahnya di situ. Insya Allah sih begini ya, nggak ada lagi permasalahan yang ke arah negatif ya, selalu ke arahnya positif begini. Keluarga Larissa juga mau minta maaf, mau klarifikasi, mau apa. Tapi itu kan untuk media aja kayaknya. Yang penting kan hatinya masing-masing. Ya. Sebetulnya mereka sama-sama sayang, ya kan? Pasti punya anak. Tadi Alvin sampai teriak, Yusuf, aku tidak mau pisah sama Yusuf. Kan berarti hatinya kan udah, oh iya aku kemarin nggak ingat anak kan gitu ya. Hilaf. Kami yakin baik-baik aja insya Allah. Ya siapa tahu bisa rukun kembali. Allahu Akbar, luar biasa. Kita nggak tahu. Itu yang tadi saya bicarakan tadi. Belum ketemu. Kita belum ketemu. Ini nggak cocok. Ini saya nggak cocok. Saya syukur nggak cocok masih. Kecuali nanti dia yang minta ke siapa? Atau kayak Gopar temenin nih kita ke Ustadz Didin Nafsudi, ya kita temenin. Atau saya mau ke Banjarmasin dulu, dia pernah ngomong
Paman kita ke Banjarmasin yuk, ke ulama-ulama. Ah siap, kita pengennya begitu, ya kan? Ustadz juga begitu, ke ulama-ulama semua minta nasihat semua. Nah kita mau ajak itu, kalau Apin mau begitu aja, alhamdulillah, insya Allah selesai itu urusannya. Ya kan, mau mendengar nasihat. Tidak ada seorang pun yang tidak salah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya dosa. Di Anisa ada 16. Gini, siapa yang melakukan dosa, siapa melakukan kesalahan, manusia semua dosa dan salah. Bertobat dia ibadah, maka kata Allah, yang sudah lalu itu aku urusannya. Yang sekarang akan kuberi kebahagiaan, asal engkau bertobat. Kan cantik banget itu kasih sayang Allah itu. Urusan yang lalu, yang sudah itu, aku urusannya. Yang akan datang akan kuberi kebahagiaan kau, kalau asal engkau bertobat dan ibadah. Dan ironisnya, di hari yang sama Alvin dan Larissa akan menghadapi sidang perceraian mereka yang ternyata bertepatan dengan momen ulang tahun almarhum Ustadz Arifin Ilham hari ini. Meski telah 2 tahun tiada, momen ulang tahun almarhum Ustadz Arifin Ilham masih rutin disambut oleh para jamaahnya dengan ziarah ke kubur. Dan inilah pemandangan haru biru yang terekam di makam almarhum Ustadz Arifin Ilham saat jamaah berbondong-bondong ziarah dan melantunkan doa kepada almarhum diiringi isak tangis. Dan seperti apa juga tanggapan para jamaah tentang polemik rumah tangga Alvin dan Larissa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa as'aluhu taubatan wa maghfiratan min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha Allahumma shalli ala sayyidina لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillah sebagai jamaah dari majelis Haji Kera yang ada di Sentul, kami sangat kehilangan dengan tiadanya almarhum. Dan pesan-pesan kami adalah almarhum adalah sebagai guru, sebagai teman, karena saya alhamdulillah waktu itu sudah begitu dekat dengan almarhum ketika masih di Sentul, dan kita pun suka di pengajian rutin di rumahnya. Dan kami menganggap memang beliaulah sebagai teman kita dan sebagai guru kita yang sangat kami hormati dan kami hargai. Dan begitu beliau meninggalkan pun kami sangat kehilangan. Ya seperti yang saya katakan tadi, beliau itu memang sebagai guru ya, sebagai guru kami, tapi sekaligus itu bisa sebagai teman gitu ya. Teman-teman, karena kalau udah dekat dengan beliau, udah berkumpul begini, sudah tidak ada batas gitu dengan beliau. Apalagi kalau kita waktu pernah di pengajian di rumah beliau ya di Sentul, bahkan kita dalam kue pun dalam satu piring tuh bareng-bareng. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada batas lah kalau dengan beliau itu. Jadi dia menganggap kami ini ya sebagai ya sangat teman lah gitu ya. Tapi beliau adalah guru yang kami sangat hargai, yang sangat sayang. Alhamdulillah sok
Kiai Muhammad Arifin Ilham begitu baik sekali sama jamaahnya, baik. Banyak yang senang, banyak yang suka. Pokoknya ilmu-ilmu Kiai Haji Muhammad Arifin itu termasuk sama hati mengenang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada jamaah itu bisa menjalankan yang terbaik, bisa menjalankan yang sebenar-benarnya untuk memperingati kehidupan kita. Dekat sekali kalau pengajian di rumahnya hari Jumat ya kan, seminggu sekali. Saya selalu berdampingan dengan keluarga almarhum. Pokoknya menyenangkan lah. Enggak. Kami karena hanya bisa mendoakan aja lah. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik aja, dengan apa kata Allah lah kita mengambilnya. Kalau kata Allah yang baik, yang terbaik aja buat beliau, buat mereka ya. Buat Alvin juga yang memang lagi ada musibah itulah di keluarga ya. Itu kita hanya mendoakan aja dengan jamaah-jamaah, semoga dia itu bisa menghadapi dengan ketabahan, dengan kesabaran. Mungkin itu udah prosesnya begini, harus kejadian gitu. Kita nggak bisa ngomong lebih jauh lagi masalah ini, kita hanya mendoakan aja. Semoga mereka, teman-teman Apin yang sedang menghadapi permasalahan di keluarga, cepat beres urusannya dengan keadaan aman, tidak ada masalah yang berlanjut. Dan masalah Amar yang insya Allah mungkin Kamis besok ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tidak ada halangan. Itu aja. Ya karena kita kan gimana ya, kalau namanya di Majelis Taklim, semua apa yang terjadi itu nggak perlu dikagetkan sih. Karena semuanya udah terjadi itu ya. Cuma Allah itu udah mengatur, mungkin begitu. Kita jalani aja dengan istilahnya keikhlasan aja itu. Kita misalkan walaupun kata kita nggak mau begini, tapi kalau Allah udah menentukan begitu ya gimana. Tidak hanya para jemaah, hari kelahiran almarhum Ustadz Arifin Ilham juga disambut dengan penuh kebahagiaan oleh keluarga, terutama putra keduanya, Amr Azikra. Selain menjalani tradisi ziarah ke makam almarhum, momen itu juga dipakai Amr untuk menyampaikan niat baiknya yang akan melangsungkan pernikahan pada 10 Juni besok. Dan benarkah sehari sebelum ulang tahun, Amr didatangi almarhum Ustadz Arifin Ilham lewat mimpi? Dan seperti apakah arti dari mimpi tersebut? Jadi alhamdulillah ini bahagia, deg-degan juga ya. Makanya kemarin kita itu sempat ziarah ke tempat beliau, istilahnya mah kita minta izin, kita minta ridho ya. Kita habis itu setelah ziarah itu sempat mimpi juga ketemu beliau. Kita mimpi ada beliau di situ, terus Amr peluk beliau, Amr cium beliau, terus Amr cium lututnya beliau sebagai tanda menghormati beliau. Intinya mah itu dalam bentuk kangen aja begitu. Oh, bukan hanya ulang tahun aja, bahkan setiap minggu, setiap Jumat tuh kadang Amr ziarah. Kalau misalnya lagi deket Gunung Sindur, Amr ziarah. Karena Amr tuh seneng banget ziarah. Bukan hanya ke Abi, tapi juga ke para ulama-ulama yang lain begitu. Kalau misalnya deket Gunung Sindur pasti ziarah. Karena pasti kangen terus sama Abi. Dengan ziarah itu mengobati kangennya Amr gitu. Dari malam juga deg-degan, tidur juga udah susah begitu ya. Makin lama ya deg-degan, tapi makanya Amr selalu minta nasihat dan doa dari teman-teman semua biar Amr dikuatkan, biar dilancarkan sampai hari H. Bentar lagi nih. Pada waktu itu Amr mimpi ya di situ hadir di acara zikir akbar ya. Kemudian di situ ada Abi dan guru-guru yang lainnya. Kemudian Amr datang ke sana ya. Amr hadir, ada Abi berdiri, Amr langsung cium Abi, langsung peluk Abi, langsung cium lututnya Abi. Abi nggak nyampein apa-apa, tapi Abi senyum melihat Amr. Ya Amr mengartikan itu sebagai istilahnya mah diterima. Begitu istilahnya, Abi pun senang kita ziarahin. Amin, itu semoga itu harapan kita semuanya. Begitu.